Salam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rio, saya berasal dari stasi Nanga Entibab. Senang pada hari ini saya dipercayakan untuk membawa renungan bagi kita semua. Hari ini Senin 29 Maret tahun 2021. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Injil. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia ingin memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang, bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman yang terkasih, Bapak Ibu Saudara-saudari, pada hari ini kita telah mendengarkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai dengan 11 tentang Yesus yang diurapi. Ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan dari bacaan Injil pada hari ini yang dapat menjadi permenungan bagi kita semua. Yang pertama, kita dapat meladani sikap Maria yang mau mengurapi Yesus dengan minyak narwastu itu. Sesungguhnya minyak itu kan sangat mahal dan sangat sayang sekali sebenarnya apabila dipergunakan untuk mengurapi Yesus. Tetapi di sini ada satu hal yang dapat kita teladani, bahwa Maria ini mau memberi, tidak hanya menerima, memberi dirinya, memberi untuk minyak itu dipakai untuk mengurapi Kristus. Nah, apakah selama ini kita sudah mau memberi, atau apakah kita hanya mau menerima saja, atau kita cukup sampai di kata menerima? Kita menerima banyak hal, menerima kasih, menerima segala sesuatu. Kadang kita juga lupa bersyukur, dan bahkan kita tidak mau memberi. Nah, kita dapat belajar dari teladan Maria ini, mau memberi dirinya. Begitu juga dengan kita, mari kita mau memberi diri kita untuk Yesus. Kemudian daripada itu juga, melalui Injil ini kita diajak juga untuk lebih dekat dengan Yesus dan memanfaatkan waktu yang ada. Kita pergunakan untuk kita lebih dekat dengan Yesus dan lebih dekat dengan sesama. Karena Yesus mengatakan, "Aku tidak selalu ada bersama dengan kamu, tapi orang-orang miskin ini
Mereka akan selalu ada bersama dengan kamu. Nah, apakah kita mau melibatkan diri kita? Kita mau mengorbankan waktu kita untuk bersama-sama dengan mereka, kita memberi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi fokus kita saat ini? Apakah kita sudah fokus kepada Tuhan atau kita masih fokus kepada hal-hal duniawi kita? Kemudian yang ketiga, yang dapat kita pelajari dari Injil ini adalah berjalan dan lebih mau dekat lagi kepada Yesus. Dan kita mau merasakan penderitaan Yesus yang mau mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Nah, ini yang dapat kita pelajari dari bacaan Injil pada pagi hari ini. Semoga kita semakin mau mendekatkan diri kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada sesama, mau meluangkan waktu kita. Kemudian juga kita mau fokus kepada Tuhan, kita mau mengikutinya. Kemudian yang ketiga, kita semakin mau berjalan bersama dengan Tuhan dan mau merasakan penderitaan Yesus itu. Semoga renungan ini memberkati kita semua dan membuat kita semakin percaya, dan di masa-masa pertobatan ini, di masa Prapaskah ini, di masa Pekan Suci ini, kita semakin mau lebih dekat dengan Tuhan. Semoga kita semua diberkati. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.